Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Catatan Burham, jurnalnya Belajar Hati. Mari belajar dengan hati. Oke, kali ini aku mau sharing satu buku yang habis aku selesaiin baca bukunya, yaitu buku Bagaimana Diri Kita Hari Ini. Buku Bagaimana Diri Kita Hari Ini tuh singkatnya adalah gimana kita kenal diri kita dengan cara kita kenal siapa pencipta kita. Dan alhamdulillah saya muslim, dan ini seperti recall dan menjadi sebuah penghubung antara pelajaran-pelajaran yang sudah-sudah yang pernah saya dapetin dari guru-guru saya dan dari beberapa teman, dan dari pelajaran hidup yang insya Allah eh, tertangkap, atau aku mengambil sebuah keputusan buat itu jadi sebuah pelajaran, dan itu menurutku bagus banget buat aku buat jurnal seperti ini. Jadi kali ini buku ini menceritakan tentang yang paling pokok utama yang aku rasakan adalah buku ini mengajarkan tentang bagaimana itu cinta. Cinta itu apapun yang ada di dunia ini itu wallahu alam itu pasti bermuara dari cinta, dan dari cinta itu, dari proses cinta itu banyak hal mulai tumbuh, mulai semangat, mulai dari tindakan dan dari apapun itu diawali dengan rasa cinta. Karena di buku ini aku sudah membaca catatan poin-poinnya kira-kira seperti ini. Ini poin-poinnya. Nah, tapi intinya ini sebagai guideline aku buat nulis jurnal ini. Kira-kira gini, cinta itu diawali dengan cara mengenal. Setelah mengenal, kita akan mulai jadi tumbuh rasa sayang. Ketika tumbuh rasa sayang, barulah cinta itu mulai tumbuh, dan cinta itu dirasakan. Gimana kita bisa merasakan cinta? Ketika itu sudah menjadi sebuah tindakan yang tidak tidak mengharap apapun, tanpa pamrih, dan itu kita merasa bahagia ketika melakukan hal itu. Dan itu jadi sebuah kayak way of life, dan sebagai sebuah esensi dari ekspresi diri kita tentang merasakan sebuah cinta. Nah, dari buku ini kita diajak buat berpikir sebentar dengan sebuah contoh-contoh yang udah ada. Misalkan contoh dari gimana kita mencintai makhluknya. Setelah itu kita masuk, karena ketika kita udah paham bagaimana kita merasakan sebuah cinta terhadap makhluknya, dan kita refleksi gimana proses cinta kita kepada pencipta kita, itu akan jauh lebih mudah untuk kita membuat sebuah kerangka berpikir untuk memahami sebuah pemahaman yang sudah lalu. Beberapa kali buku ini mengingatkan sama pelajaran-pelajaran yang udah pernah disampaikan kepada guru saya, dan udah disampaikan juga sama teman-teman, dan ngambil pelajaran dari beberapa kejadian. Itu menarik banget, karena ketika kita benar-benar udah mengenal dan uh, kita sudah merasakan rasa sayang, itu bakal kita numbuhin rasa cintanya tuh kayak rindu kita menunggu sebuah uh, namanya disebut, rindu bertemu dengannya, rindu bagaimana berkomunikasi dengannya, sampai-sampai kita bisa mempersiapkan apapun untuk menyambut cinta itu. Dan bagaimana kita mengimplementasikan kepada bagaimana kita beribadah. Karena ketika kita sudah memahami sebuah konsep cinta, kita bakal memahami ada hak yang harus ditunaikan ketika kita berjalan cinta. Apalagi ini cinta kepada Allah, dan lebih khususnya adalah cinta kepada agama yang itu akan mengantarkan kita di kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan kita yang akan datang itu jauh lebih panjang dan long lasting. Kalau kita mengambil sebuah gambaran bagaimana kehidupan yang akan datang itu seperti ini. Pernahkah kita berpikir atau kita mengingat masa-masa SD, SMP, atau SMA yang sudah pernah kita lalui?
teman-teman sudah membayangkan gimana bahagianya, gimana sedihnya, gimana rasanya dipermalukan, bagaimana rasanya bertemu dengan guru-guru gila dan lain sebagainya. Coba bayangin, itu semua cuma jadi kenangan dan sangat singkat ketika kita menyadari kita sudah sampai di titik ini. Dan itu kemungkinan besar, wallahu alam, dan ini sebuah persepsi saya bahwa kemungkinan kita akan menjadi seperti itu di kemudian hari atau di kehidupan yang selanjutnya. Kita akan berpikir bahwa di dunia ini kok kayak dulunya gini ya, kok dulu aku ngelakuin ini itu ya. Dan makin lama kita memahami ini, ya kita makin mulai sadar dengan apa yang sebenarnya dibutuhin sama diri kita. Itu ada sebuah hadis, aku kurang begitu hafal konteksnya, tapi intinya gini, la tahqirunna man dunaka walau antal khaqa biwajhi talqin. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini artinya adalah jangan kau meremehkan sebuah kebaikan kecil walaupun engkau hanya berdatang ke hadapan saudaramu dengan wajah yang berseri. Kenapa begitu? Karena ketika kita menghadap dengan kebaikan kecil, kita akan susah untuk merubah sesuatu hal, sebuah kebiasaan yang sangat besar tanpa kita memulai dengan hal kecil. Sekecil kita senyum kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita, terhadap saudara-saudara kita. Nah, itu jadi sebuah hal yang berbeda ketika kita memandangnya dengan pandangan cinta. Karena cinta memberi warna dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu simpelnya tentang cinta. Ini baru bagian awal dari buku ini. Saya akan membuat sedikit banyak review dari buku ini menurut saya ya. Jadi kalau kita aku pribadi mengambil sebuah konteks buat mengambil pelajaran adalah ketika kita belajar tentang tauhid, belajar tentang akhlak, belajar tentang ibadah, belajar tentang fikih dan lain sebagainya. Dan aku nggak capable buat ini, tapi aku mau saya mau sharing tentang apa yang saya pahami, dan untuk diri saya ketika bagus diambil, kalau enggak cari referensi yang lebih bagus. Tapi menurutku adalah ketika kita belajar kayak tauhid, belajar tentang sunnah, belajar tentang ibadah, belajar tentang Al-Quran, itu kayak ketika kita hubungi dengan cinta, itu seperti kayak kita ngerekol, oh kita belajar tauhid itu biar kita kenal. Setelah kenal apa? Kita mulai sayang dari mana? Dari contoh yang Nabi kita dengan sunnah. Nabi kita mau memberikan sebuah kasih sayang dan lain sebagainya. Contoh yang nyata itu akan menemukan nasi kasih sayang, karena kita cinta sama Allah dan Nabinya mempraktekkan rasa menyayanginya seperti itu gitu. Dan makin lama kita mengenal, kita makan jatuh lebih dalam dalam kasih sayang itu. Setelah kasih sayang itu, kita akan jatuh cinta. Dan ketika jatuh cinta, kita akan, ketika ada SMS-nya aja, kita mulai buat balas, ataupun kita mulai membuat planning atau menjadwalkan kapan kita akan membaca surat itu, atau membaca chat itu bahkan, atau membaca surat yang dia tulis atau yang dia ucapin. Atau lagi ketika namanya disebut, hati ini bergetar. Dan alhamdulillah itu rasa yang baru-baru ini saya dapetin. Dan mungkin kita harus dapetin rasa itu, rasa sayang itu, rasa cinta itu, sehingga apa yang kita lakuin tuh jadi ringan. Kalau pernah dengar ceramah Ustaz Jabir sekilas adalah ketika iman itu ada bagaikan sebuah burung, yaitu kepalanya adalah cinta, sayapnya adalah takut, sayap satu lagi adalah harap. Ketika itu digabung, binatang itu hidup. Tapi ketika cintanya hilang, itu akan menjadi seperti bangkai, hanya diam. Jadi pusatnya adalah cinta. Dan dari buku ini, alhamdulillah udah terpertemukan sama buku ini.
Jadi kayak nge-recall dan nanyain balik, pernah nggak teman-teman ditanyain bagaimana kabarmu hari ini dan serasa biasa aja. Yang di buku ini kita kayak ditanyain, kayak ditampar, kayak kayak dibangunin dan kamu sekarang rasanya gimana sih hari ini? Kamu udah sesuai sama ini belum? Kamu udah mulai menjalani hidupmu dengan benar belum? Nah, ini menurutku ini buku sebuah reminder banget buat kita yang selalu ingin belajar. Jadi selalu reminder diri, muhasabah diri bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan sebelum meninggalkan dunia ini kita udah tahu pasti bahwa kehidupan berikutnya adalah jauh yang lebih panjang. Oke, pesan terakhir adalah sebelum video ini aku tutup. Hal yang paling menarik ketika kita ingin mendapatkan sebuah pembelajaran dari buku yang akan kita baca adalah apa yang akan kita dapetin setelah selesai membaca buku ini. Dan menurutku recommended banget buku ini bagi orang yang baru merasakan beberapa hal, dan menurutku kena banget buku ini. Jadi ketika kita dapat buku ini, kita ada basic referensi dari pikiran kita ketika ketemu. Itu seperti sebuah ada bunga yang mekar. Kalau bahasanya bunga yang mekar atau kayak match atau jadi soulmate dari pemahaman kita tentang sesuatu, dan kita jadi ini sebuah referensi kerangka, jadi menarik banget. Jadi itu teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan selalu sehat selalu. Terus belajar, kita belajar bersama. Jangan lupa buat jurnal teman-teman, karena jurnal itu yang akan membuat kita selalu bahagia. Bahagia gimana? Kenapa? Karena kita bisa merecall kembali. Jadi intinya evaluasi diri kita dahulu sebelum nanti bakal dievaluasi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.